Muawiyah membenarkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu jangan dikatakan sesat. Itu yang diperjuangkan oleh Muawiyah. Dia itu wali Allah, dia itu ulama Allah. Dia sudah alim dalam usia sebelum balik. Bani pikir dong, pernah begini. Bani pikir alim Abdullah yang kalian belum alim buku kagauan. Tidak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum usia balik dia sudah alim. Sebelum usia balik dia telah menghafal Al-Quran. Alhamdulillahi ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur milik bagi Allah. Selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada al dan sahabat beliau, dan kepada tabi'in dan kepada ulama ulama. Teruji kata-kata ucapan takdim kita bersama kepada ayah rohani kita, mursyid kita, murabbi kita, abuya, beserta sekeluarga. Dari uraian makalah abuya dapat kita menyimpulkan bahwa Islam yang bagus itu ialah Islam yang sempurna itu ialah umat Islam yang punya ikatan baik dengan Allah dan punya ikatan baik dengan sesama mukmin. Dalam arti kata lain, hablum minallah wa hablum minan nas. Baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguh agama di sisi Allah ialah agama Islam. Artinya setelah Nabi Muhammad diutus, ini agama-agama yang lain tidak diperlakukan syariatnya lagi. Karena setiap agama yang dimulai oleh Rasul, yang dimulai oleh Nabi, ialah agama Tauhid. Dan agama Islam juga agama Tauhid. Tetapi agama yang dimulai oleh Nabi lain hanya bernama Tauhid, tetapi tidak dikatakan dengan agama Islam. Karena Islam itu khusus kepada agama yang dimulai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah Muhammad diutus, setelah Islam datang, maka syariat para nabi-nabi sebelumnya tidak diberlakukan lagi. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguh agama di sisi Allah itu agama Islam, tidak diterima lagi agama yang lain sesudah datang Islam. Jadi anak-anak berlaku dengan nabi-nabi lain. Jadi berkumpul seluruhnya pada Islam. Kemudian Abuya memberikan keterangan bahwa Islam yang baik ini pada hakikatnya bukan Abuya, tapi memang dari ulama-ulama terdahulu dan juga sampai kepada Rasulullah. Artinya Allah menyatakan bahwa umat Islam yang baik itu ialah umat Islam
yang bagus ikatannya dengan manusia dan bagus ikatannya dengan Allah. Berhubungan baik dengan sesama mukmin dan berhubungan baik dengan Allah. Itu perintah. Maka Abuya mengangkat dalil yang pertama, yaitu ayat Allah yang tersebut di dalam surah Al-Hujurat. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguh mukmin sesama mukmin itu ialah bersaudara. Pada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, al-muslimuna kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Islam sesama Islam lagi perumpamaan satu bangunan. Jadi antara satu dengan yang lain saling mengokohkan. Ini Rasulullah SAW berhubung ibarat bahwa Islam itu ialah ibarat sebuah bangunan. Jadi antara satu dengan satu yang lain saling mengokohkan. Kenapa Islam begitu kokoh di masa Rasulullah SAW? Karena Islam sesama Islam saling mengokohkan. Yang kaya mau menyumbang, mau membantu orang miskin. Yang kaya mau mendermakan kepada perjuangan Islam. Yang kuat mau berperang untuk berjihad Islam. Orang-orang fakir senantiasa berdoa untuk perjuangan Islam. Antara satu dengan yang lain saling mengokohkan. Jadi Mbak Abu Bakar beliau punya kekayaan yang banyak. Dia sedekahkan, dia korbankan untuk perjuangan Islam. Pada Umar, pada Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang alim di waktu itu mengajar umat agar mereka terpetunjuk kepada Allah. Wong yang bertenaga berkhidmat agar dia mau memperjuangkan agama Allah. Orang-orang fakir senantiasa berdoa bernangis agar Allah mendatangkan bantuan bagi pejuang-pejuang Islam. Jadi inilah kita dididik oleh Abuya agar satu sama lain saling mengokohkan. Jadi jujur ulun tuan kalon sendiri dengan mata ulun tuan. Telah terlihat keberhasilan Abuya di dalam memperjuangkan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang kaya pada hari ini dia telah mau bersedekah, dia telah mau berkorban untuk calon murid-murid Abuya. Kalingan di belum 10 juta, belum 20 juta, hatinya terbuka. Ya. Begitu juga orang-orang yang diberikan sedikit anugerah ilmu oleh Allah. Dia juga telah dapat mengajar menurut kadar kemampuannya masing-masing. Juga demikian barangkali jika di antara kita yang gasin-gasin tapi punya tenaga, dia juga telah ikhlas berkhidmat dalam membantu agama Allah. Dan orang-orang yang jahil telah mau belajar. Guru tua yang anak tepat Fatihah, anak ketu'uh rukuk sujud, mereka telah dibukakan hati. Sehingga anak malele gemuruno. Ini suatu kenyataan bukti jelas yang kita lihat bahwa perjuangan yang diangkat oleh Abuya ini merupakan amanah daripada Rasulullah SAW agar satu dengan yang lain saling mengokohkan hingga kuatlah agama. Kemudian yang kedua, harus bagus ikatan dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu billah wa maulakum. Berpegang teguhlah kamu dengan Allah, Dia Allah itu ialah Tuhanmu. Kemudian pada ayat lain Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Nyona dua ayat Allah. Yang pertama Allah memerintahkan agar kita berpegang dengan Allah. Yang kedua agar kita berpegang dengan tali Allah. Maka Abuya mengatakan,
Maka permasalahan bagaimana berpegang dengan Allah ini sudah jarang dipelajari oleh umat Islam. Bagaimana agar seorang muslim, seorang mukmin dapat berpegang dengan Allah? Yang banyak pembahasannya hanya pembahasan bagaimana seorang mukmin agar dapat berpegang dengan tali Allah. Padahal kedua-duanya ini perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abuya memberikan penjelasan, waqtasimu billah, berpegang teguhlah kamu dengan Allah. Arti berpegang teguh dengan Allah itulah agar kita berhakikat, agar kita dapat menyaksikan keberadaan hak Allah pada alam ini. Karena kata Abuya, kita tidak akan lepas daripada syirik jika kita tidak berhakikat. Kita tidak lepas daripada syirik. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita agar kita jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Wala tusyrik billahi ahad. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka untuk agar lepas kita daripada syirik, ini hukumnya fardu ain. Maka jika untuk lepas kita daripada syirik hukumnya fardu ain, maka dapat kita ambil kesimpulan belajar ilmu hakikat itu fardu ain. Tapi kenapa terjadi permasalahan di saat hakikat ini diangkat? Karena memang sudah agak tenggelam. Jadi yang sudah agak tenggelam itu di saat muncul dianggap aneh, sangkan. Sebagaimana di saat Nabi membawa umat Islam pada mula kalinya juga dianggap aneh, karena telah menghilangkan kebiasaan daripada mereka itu orang Quraisy. Jadi lakmenanlah perumpamaan tuan sendiri mengakui sebelum berjumpa dengan Abuya juga menganggap ada yang diangkat oleh Abuyanya karena anak pernah ulun pelajari hidayah, ulun tuan hanya mempelajari tauhid akidah. Maka di saat Abuya mengangkat tauhid hakikat, pada mula-mula kali juga terjadi kebingungan ataupun anggapan-anggapan nyoka kangkangkon. Yang muda-muda hidayah dalam keluarga dalam jakno di mendengar-dengar berita laginya. Jadi ulun tuan sendiri juga ditolak katanya. Di akai bertuan berada kajian Abuya. Jadi ternyata di saat Abuya memberikan penjelasan tentang beberapa kalimat-kalimat yang terjadi perbedaan, yang terjadi masalah, Abuya sendiri yang memberikan penjelasan. Jadi jelas tidak ada penyimpangan akidah, tidak ada penyimpangan akidah tentang tauhid hakikat yang diangkat oleh Abuya, bahkan agar akidah itu kokoh. Tetapi karena ada kalimat-kalimat ulama sufi yang salah dipahami oleh sebahagian, sehingga dianggaplah kajian yang diangkat oleh Abuya ini berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal bukan ilmunya yang berlawanan, tetapi akal dan pengetahuan kita yang tidak sampai, sehingga kita menyatakan itu berlawan. Maka ulun tuan menyarankan kepada guru-guru ulun tuan, kepada tentu karena perbedaan ataupun yang kurang tak pahami, jadi silakan dibahas, ditanya langsung kepada kami yang telah dipercayakan oleh Abuya dan juga kepada Abuya langsung. Kita akan saling menukar, ya, saling membagi. Sebagaimana amanah Rasulullah, Muslim itu ya syukru ba'dahum ba'dah, saling mengokohkan sebahagian dengan sebahagian. Jadi beyo tidak ada terjadi permasalahan karena konten mudah kita bagaimana agama Allah ini, bagaimana Islam ini agar kokoh, sehingga terjadi kesatuan. Misalnya karena tersalah paham. Jadi berpegang dengan Allah itulah berhakikat. Kita memandang bahwa perbuatan yang ada pada kita itu ialah perbuatan Allah asalnya. Namun kita dengan sebab namun Allah.
Yang wajib dan itikad menang di dalam itikad Ahlussunnah wal Jamaah. Menyatakan nabur kedanyo na kedodro di kafir. Nah. Wajib nabur kedanyo itu ialah karena ada perbuatan Allah. Dari perbuatan Allah. Menyatakan itikad dari perbuatan kedanyo nyata. Kemudian adanya perbuatan Allah itu karena ada sifatnya. Ia bersifat dengan kudrat, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Karena Allah bersifat dengan kudrat, bersifat dengan irada, ilmu, haya, makanya ada perbuatan. Jadi sifat Allah dengan zat Allah wajib kita itikad dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak dapat berpisah. Barang tidak tahu diitikad bahwa zat Allah dengan sifat Allah bisa berpisah sama dengan makhluk. Jadi zat Allah mengatribut Allah ngaitin kita, ibu-ibu ngaitin kita, ngaitin kita kakak mustahil bahwa Allah kita. Makanya karena nabur kedanyo ialah bersumber daripada perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu ialah karena ada sifat Allah. Sifat dengan zat Allah tidak berpisah, maka secara hakikat asal maujud daripada perbuatan kita itu dari Allah. Itu permasalahannya. Jadi di mana bahwa ini berlawanan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Malah mengokohkan agar tidak terlihat bahwa perbuatan itu bersumber daripada kita. Agar kita senantiasa melihat bahwa asal perbuatan kita itu ialah daripada Allah. Nah, demikian juga sifat kita. Dan seluruh alam ini ialah kayyumiyah Allah. Dalam penjelasan lain, untuk mudah dipahami menolong tingkatan tauhid, tingkatan ketauhidan. Untuk tahap awal, kita harus dapat membedakan Khaliq dengan makhluk. Khaliq itu yang menciptakan, makhluk itu yang diciptakan. Maka agar kita dapat membedakan Khaliq dengan makhluk, maka kita harus benar-benar tauhid akidah. Tauhid akidah. Paling buruk ngaji kita di makhluknya yang kita pahami, betul-betul kita pahami dan saya yakin agar terlihat beda antara Khaliq dan makhluk. Beda antara pencipta dengan yang diciptakan. Mukhalafatul lillah. Maka di saat kita sudah saksikan alam yaitu selain Allah, maka beda-beda tak ikut Allah menang. Beda ikut Allah membuka, beda ikut Allah mendepan, beda ikut Allah merupa, beda ikut Allah ada kiri, depan, belakang, bawah, atas. Jadi apapun yang ada pada alam ini tidak demikian yang ada pada Allah. Karena zat Allah ialah zat mukhalafatul lil hawa. Maka agar kita dapat membedakan Khaliq dan makhluk, kita harus ada tauhid akidah. Ya. Kemudian di saat kita menyaksikan alam, harus dipandang oleh mata batin kita bahwa itu ialah hak Allah. Berkata kami, kata Allah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tinggal itu untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Pada itu buku si Ahlussunnah wal Jamaah. Kata itu Ahlussunnah wal Jamaah juga. Bukan don dek kan betul kata orang mau nyebut dia tahu mana nak Allah Ahlussunnah wal Jamaah sama kau lah. Ya, tapi kata yang lain ini. Maka di saat kita menyaksikan alam, sesudah kita mengetahui tauhid akidah, maka harus dilihat oleh batin kita bahwa hak Allah, dahir hak Allah baknanya, nyebut yang nabaknanya, nyebut dahir Allah, maka nalih perbuatan maka. Munuhana itu, hakikatnya munuhana itu pula dari Allah, komohana enggak, maka dahir enggak baknanya itu karena ada perbuatan Allah. Jadi terlihat dahir itu pembahasan tauhid tasawuf. Jadi di mana bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ada sifat. Nah, lu dapat berkalam-kalam lu. Nyo dapat lu berkalam-kalam karena sifat Allah. Menyohana perbuatan Allah, sifat Allah, nabi sallallahu alaihi wasallam. Hana, maka magid lu nyo
tubuh lun, keberadaan tubuh lun ialah dengan sebab adanya perbuatan Allah, adanya sifat Allah dan zat Allah. Jika tidak ada, maka hanya tubuh lun. Seandainya Allah mengangkat hak-haknya di dalam alam ini, maka dalam waktu sesaat seluruh alam ini akan hancur. Yang wajib tak ikut dengan puana. Dah tak ikut wajib tak pertama dalam hati puana. Pupukang akidahnya, pepelah akidah. Inilah yang diajarkan oleh mursyid kita jika kita sudah paham terhadap kajian yang dibawa oleh Abu Ya. Tetapi kenapa Tuan menentang dulu Abu Ya? Karena Tuan tidak paham. Tetapi di saat Abu Ya telah mengajarkan kepada Tuan tersungkur. Barulah terlihat bahwa ini kebenaran. Hanya salah paham Tuan dia mentong. Tadi Tuan kita mau di tubuh sekarang mungkin dalam perbedaan acaranya. Tapi Tuan itu di tubuh ataupun ulun lain yang berbeda paham dengan Awiya lagi kajiannya. Tuan mengatakan mana mengatakan menau itu saya yang dulu. Katanya begini kok mau dengan sorry. Kebetulan itu takdir Allah berkumpul menang menabiya sehingga mubah. Ada anak sama aja. Anak kamu itu. Anak kamu itu akan ngobrolnya. Menakut kafir menakut Tuhan Allah menurut rezeki. Maka dari rezeki yang kajudi ba'lumi Allah juga berdudi kepada non-non lain yang dalam berbuka. Memang itu jadi hanya berbuka aja. Gimana? Hanya kata orang memang yahdillahu li nurihi ma yasha. Jadi Allah memberi petunjuk bagi nurnya itu bagi barang siapa yang dikehendaki. Jadi bukan bagi orang yang kita sayang. Karena Nabi Muhammad sayang banyak ke Abu Lahab. Ya, di samping banyak dekat dengan Abu Lahab. Dengan ayat sudah. Dan juga tidak putus asa dengan syariat itu dilaksanakan oleh Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Lahab. Tapi apa yang dikata petunjuk itu pada kekuasaan Allah. Tadi tetap saja sekalipun Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Lahab, tetap saja Abu Lahab tidak berpetunjuk karena memang tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya bagi Nabi kita Muhammad untuk memberi petunjuk kepada Abu Lahab. Tapi nanti Abu Lahab tidak punya kekuatan untuk membawa petunjuk kepada Nabi. Maka tugasnya menyampaikan. Jadi siapa yang berpetunjuk kan yang berpetunjuk. So yang melawan kan melawan. Ada wajib. Waktu Nabi memperjuangkan pertama Islamnya. Nah yang melawan mana? Yang melawan anak terjadi bang. Panik pada kabililah. Jadi tidak ada yang melawan, ada yang berikut menurut pilihan. Yang jelas apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah memerintahkan agar untuk menyampaikan kepada umat. Jadi tugas para nabi, tugas para ulama warasatul ilmiah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah itu untuk sampaikan. Sekalipun hingga ia menjumpakan ajalnya di dalam menyampaikan hak-hak itu. Itu memang sunnatullah bagi para ulama-ulama dan bagi para nabi-nabi terdahulu. Nabi Zakaria di Bogadio, para ulama sufi banyak yang dipacu, banyak yang ditahan dan menilai. Sayyidina Ali mati terbunuh, seluruh khulafa Rasyidin yang 4 itu mati dizalimi. Jadi itu tidak menjadi permasalahan bagi mereka yang telah sampai kepada Allah itu. Mereka tidak membuat mereka itu lemah semangatnya di dalam menyampaikan hak-hak yang diperintahkan oleh Allah. Jadi makna berpegang dengan Allah. Jadi berpegang dengan Allahnya ialah perintah Allah. Dengan wa'tasimu bihablillah, berpegang dengan tali Allah. Bagaimana berpegang dengan tali Allah? Ini artinya berpegang dengan syariat. Allah memerintahkan katanya untuk sembahyang. Allah memerintahkan katanya untuk puasa, zakir, haji dan sebagainya.
Jadi kita harus berpegang dengan syariat. Maka jika kamu berhakikat saja berpegang pada Allah, tidak berpegang pada tali Allah, ini kafir. Ini yang terjadi pemerintah. Nyo yang sesat. Hubung yang berhakikat tidak bersyariat. Hanya semayang le. Bukan Allah yang semayang. Jadi di bawah mana ini Allah yang semayang, dia yang semayang le. Padahal ulama sufi yang dimaksudkan tidak terlihat lagi wujud perbuatannya itu. Dalam dia melaksanakan salat. Konfirm lah. Nyapin semayang awalkan Nabi pe. Karena hanya makrifat yang lebih tinggi daripada makrifat Nabi. Itu dia punya di dukun-dukun pegang nak pakai semayang makrifat akhirnya macam. Nak tinggi makrifat ini dengan makrifat Nabi. Jadi pilih semayang. Yang akhirnya makrifat dengan menginjang. Dipikir ada kabian ini namanya sih. Karena kalau kita berpikir, kalau kita semayang Abia, secara mata oleh dalam perjalanan Abia, kadang-kadang Abia beristirahat hijau 2 jam ya. Hijau 2 jam ya. Kadang-kadang muka tidak buang mati dari nyong tidak berdua, kadang buang kapal lepas juga. Abia menurut ya kayak jalan-jalan orang yang kata tong Abia hanya Abia. Cik budak tu bohong. Menancik rancang aliran zikir yang luar biasa. Jadi beliau itu tidak lepas daripada syariat, bahkan kokoh syariatnya. Padahal yang utia ulumnya di otak beda. Tapi dalam halnya dalam bidang kekuatan 3 ibadah mana lepas ni. Yang dalam itu kadang-kadang dia semayang sunat kabiyah, sunat bahiyah. Namanya nak berbuka budak anak satu semayang. Kadang-kadang nak pokok dia budak. Dia kata yang tadi Allah dan Rasul. Dikena kata-kata lain juga untuk mengenal, untuk pun. Bukan itu apa yang tadi Allah, tadi mereka dosa anu kata mereka. Ini membuktikan bahwa ini dari batin. Itu tidak bisa kemunafikan yang besar. Ini orang munafik yang bertahan. Kita ni kita tahu Allah 3 minggu itu. Ya, hidup pendiam. Jadi memang orang pendiam. Nak kena ubah posisi dia menjadi pendiam, bukan dengan dasar ditekat oleh ilmu. Memang tak olah. Nah, tema. Itu. Jadi menanti mengatakan yang akan bergerak-gerak tapi tidak pernah. Nanti jelas terlihat bahwa Abia kuat sangat. Jadi membuktikan bahwa hakikat yang beliau angkat ialah untuk menguatkan Said. Jadi makanya tuan tidak ada sedikit pun keraguan tentang ilmu yang diangkat oleh Abu. Kemudian tidak ada keraguan kalau makalah-makalah Abiyah dan pembahasan Abiyah memang ada di dalam kitab yang dipelajari oleh ulama-ulama dia. Akhir itu dituliskan dalam ada dalam beliau itu. Dan ada dalam kitab tasawuf ini. Jadi berpikir lalu jadi yang jadi bermasalah ini di mana? Rupanya yang terjadi masalah itu karena ada kitab yang bernama Insan Kamil yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili. Jadi ada bahasa-bahasa itu yang salah dipahami. Jadi dianggaplah bahwa Abiyah senantiasa mengajar Insan Kamil itu. Baik bertuan karya Tun Abiyah hanya Insan Kamilnya. Cuma Abiyah membenarkan bahwa Syekh Abdul Karim Al-Jili itu jangan dikatakan sesat. Itu yang diperjuangkan oleh Abiyah. Dia itu wali Allah, dia itu ulama Allah. Dia sudah alim dalam usia sebelum balik. Biar dipikir dong, pernah ini. Biar dipikir alim Abdullah yang kalian belum alim buku keraguannya. Tidak. Syekh Abdul Karim Al-Jili sebelum usia balik dia sudah alim. Sebelum usia balik dia telah menghafal Al-Quran. Dan di dalam bidang tarikat, Syekh Abdul Karim Al-Jili punya ikatan dekat dengan Syekh Bahauddin Narsabandi. Dan dia ialah keturunan Syekh daripada Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dia kata keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keturunan Syekh Mendawali benar takut ya. Jadi apa lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Jadi ini. Dan kata Abiyah, sama saja penjelasan dalam Insan Kamil dengan kitab sufi-sufi yang lain. Cuma beda dalam berpegang bahasa dong. Karena berpegang
baca dalam susunannya laginya dari Allah Muhammad fil ma'rifatnya, jadi terjadilah perpecahan. Tuan-tuan bukan rafiah dua orang. Pakon bermasalah dua orang terhadap kajian Nabi. Lagi Allah Muhammad fil ma'rifat. Yang kamu wajib waktu tuan atau menentang dengan ilmu yang diangkat oleh Ambiya, lo yang lo ingat Allah Muhammad itu fil ma'rifat putus. Jadi Allah Muhammad anak amah fil ma'rifat jelaslah sesat. Dan yang di surah yang diangkat-angkat hingga dikatakan sesat di sini Allah Muhammad. Jadi fil ma'rifat itu bagaimana? Itu tidak ada pembahasan tuan di ilmu Nabi ya. Pakon hanya pembahasan, memang hanya lembut lagi aja. Karena ma'rifat itu hanya mengenal Allah melalui perbuatannya, sifat-sifatnya. Berkenaan bagaimana ma'rifat orang yang telah berilmu dari tasawuf itu hak. Dia kata pengamalan sini ilmunya memang jujur. Sehingga terlihatlah perkataan Syekh Abdul Karim Al-Jili itu menyesatkan. Tadi di sana Abu Ya telah memberikan penjelasan, jadi tidak ada kejelasan. Jadi untuk agar kita berhubungan baik dengan Allah, jadi berpegang dengan Allah dan berpegang dengan dalil Allah. Kemudian pedomannya, bagaimana pedoman agar kita dapat melakukan hubungan baik dengan manusia, dengan mukmin, dan hubungan baik dengan Allah. Jadi apa pedomannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi, kitaballah wa sunnata rasul." Lo tinggal bagada bukan Nabi, digadanya diciptakan kepada sahabat. Tapi maksud Nabi bukan hanya kepada sahabat, tetapi kepada seluruh umat. Karena setiap lafaz Quran ataupun lafaz hadis, sekalipun dikhitabkan kepada orang khusus, tapi berlaku hukumnya kepada menyeluruh. Itu baik ayat ataupun hadis. Itu yang dikatakan dalam peraturan-peraturan baik ilmu tafsir ataupun ilmu hadis. Di tun ayat sebab nuzul di karena Abu Lahab. Jadi hukumnya bukan berlaku kepada yang di masanya itu, bukan kepada Abu Lahab dong. Pucit kepada seluruhnya. Jadi demikian juga hadis. Sekalipun Rasulullah SAW dikitabkan kepada sahabat, tetapi hukumnya berlaku kepada seluruh umat. Itu nih Nabi, taraktu fikum amrayn. Lu tinggal kata wahai sahabat lu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihi. Gada dipastikan tidak akan sesat selama Anda berpegang dengan kedua itu. Apa dua itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka tuan kalam di dalam penjelasan Abu Ya, saya sudah dijelaskan Abu Ya mengemukakan ayat dan Abu Ya mengemukakan hadis sebagai tempat pegangan. Maka tidak khawatir bila tadillu ma tamassaktum bima, Anda tidak akan sesat selama Anda berpegang dengan dua peninggalan Rasul itu, yaitu kitab dan sunnah. Maka Abu Ya memberikan penjelasan di saat ditanya umat Islam telah baik hubungan kita dengan sesama mukmin dan telah baik hubungan kita dengan Allah, telah dapat berpegang dengan Allah dan berpegang dengan dalil Allah, itu barulah Anda benar orang yang telah naik saksi terhadap Allah dan Rasulnya. Baru betul kalimat syahadat. Baru betul kalimat syahadat. Pada betul kalimat syahadat kanyo di saat kita ngon mukmin sesama mukmin kaget hubungan, ngon Allah kaget hubungan. Yang baru betul saksi kata terhadap Allah dan Rasul. Hana betul ya, hana ataupun hana betul. Edah betul ini ku kadang-kadang edah God hubungan dengan mukmin dengan mukmin. Kiban God hubungan dengan Allah. Maka menurut kadarnya lah tingkatan manusia. Makanya makam-makam tingkatan manusia itu berbeda-beda. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan Allah
Dan demikianlah Allah menjadikan Anda sekalian sebagai umat yang adil, supaya adalah kamu itu dapat memberi petunjuk kepada manusia-manusia. Artinya baru bisa kita memberi petunjuk kepada ulul yang lain di saat kita telah benar saksi katanya. Dari ulul Tuhan betulnya tidak belum layak konfure dan belum dapat memberi petunjuk kepada orang lain. Karena ulul Tuhan itu masih tidak dapat benar-benar berpegang dengan Allah dan kali Allah. Maka bagaimana ulul Tuhan mengajak saudara-saudara ulul Tuhan untuk berpegang dengan Allah dan kali Allah. Cuma karena mengharap keberkahan guru-guru mentong, nanti beliau sampaikan. Jadi sangat mentong, ulul Tuhan mentong bulan do bedanya ulang-ulang bersama. Itu yang diajar oleh guru yang jadi bukan menggurui. Jadi kita menggurui ulun Tuhan Malek karena ulun Tuhan sendiri pun belum dapat mengamalkan sepenuhnya apa yang telah diangkat oleh Aulia di dalam makalah ini. Makanya di dalam penyampaian ulun Tuhannya kita mentong berbagai kekurangan ataupun ada dalam penyampaian ulun Tuhan yang menjadi tersinggung dan selainnya, maka di sini nanti tigo molidego ulun Tuhan lagi burayu. Nah, ada bunga. Alhamdulillah. Nah, seterusnya untuk acara pendidikannya nanti kita lagi dipimpin oleh Ibu Iskandar.